Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur hadirat Allah atas segala nikmat, anugerah dan rahmatnya yang telah membentangkan bumi dengan segala isinya untuk makhluk, wabil khusus manusia. Oleh karena itu, Allah sangat ridha apabila hamba-hambanya makan, minum dari apa yang telah Allah anugerahkan, kemudian membaca, menyebut nama Allah dengan syukurnya, alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah menegaskan lewat Rasulnya, Innallaha ta'ala la yardu 'anil 'abdi ayyakula al-akala wa yashraba syurbatan fayahmadahu 'alaiha. Pemirsa yang dirahmati Allah, sungguh Allah sangat ridha apabila kita manusia memakan makanan, minum minuman, kemudian dia menyebut nama Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya apabila bentangan anugerah Allah yang meliputi langit, bumi dan isinya kemudian disalahgunakan untuk perkara yang tidak baik, perkara yang justru bertentangan dengan apa yang menjadi tujuan Allah anugerahkan rahmat-rahmatnya, maka yang terjadi adalah murka Allah, kekecewaan Allah, karena tidak sesuai dengan apa tujuan dari amanah, dari nikmat yang telah Allah anugerahkan itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari saya dan Anda semua belajar malu. Malu apabila salah menggunakan, salah memanfaatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang negatif, justru untuk mendurhakai rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal bada'u minal jafa'i wal jafa'u finnar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat malu adalah sifat yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Sifat yang tidak boleh dianggap sepele. Karena Allah Subhanahu wa taala memaknakan sifat malu di dalam bahasa Arab dengan kalimat al-haya yang artinya malu. Tapi di sisi lain, lafaz al-haya mengandung makna hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk, bahkan lebih kecil dari nyamuk itu sendiri. Tapi di ayat yang lain, Allah menerjemahkan lafaz haya justru bermakna hidup. Yang artinya apa? Apakah ada korelasi? Tentu. Korelasinya adalah bahwa sifat malu adalah yang menentukan perilaku hidup seseorang. Perilaku seseorang apabila tidak didasari sifat malu, maka dia akan berbuat sesuka hatinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita di dalam sebuah sabdanya, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Yang artinya, sesungguhnya di antara apa yang orang-orang dapatkan dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah apabila kamu tidak memiliki sifat malu, apabila kamu tidak memiliki perasaan malu, maka berbuatlah sesuka kamu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat malu, seseorang tidak akan berbuat semena-mena. Dengan sifat malu, seorang hamba Allah tidak akan menyalahgunakan nikmat Allah untuk perbuatan yang justru mengundang murka Allah Subhanahu wa taala.
Dengan sifat malu, pemirsa yang dirahmati Allah, tidak ada orang berbuat zalim terhadap orang lain. Dengan sifat malu, tidak ada orang mengumbar auratnya, bahkan tidak akan pernah menjual kehormatannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andai kita, Anda dan pemirsa semua memelihara sifat malu pada diri kita, tentu dunia ini, pergaulan ini akan lebih indah, akan lebih ramah, dan akan lebih terhormat dan bermartabat. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah ada kesenjangan atau kecurangan, orang menipu orang lain, orang menzalimi orang lain, kalau ada pada dirinya sifat malu. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sesempurna-sempurna kejadian, seperti yang Allah tegaskan di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka jangan rendahkan perilaku kita dengan perilaku yang sama dengan makhluk-makhluk yang tidak lebih mulia dari manusia. Artinya, jangan kita berperilaku seperti halnya perilaku hewan, perilaku binatang yang mengumbar aurat, yang membiasakan perilakunya memuaskan hasrat dan hawa nafsunya. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan rendahkan kita dalam kedudukan yang lebih rendah, asfala safilin, yang lebih rendah dari makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena itu, pemirsa yang rahmat Allah, mudah-mudahan kita bisa menjaga pada diri kita sifat malu, rasa malu, malu untuk berbuat maksiat, malu untuk meninggalkan perintah-perintah Allah, dan hadirkan sifat malu dalam ketaatan, tunduk akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.